Pasca Hasto mendapat amnesti dan dibebaskan dari rutan KPK, PDIP menyatakan sikap menjadi partai penyeimbang pada pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan mengulasnya dengan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Selamat malam, Mas Arya. Selamat malam, Ilona. Apa Ya, kabar? luar biasa. Semoga Anda juga baik. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Mas, PDIP jadi penyeimbang. Analisis Anda, posisi clear PDIP seperti apa? Malu-malu dukung pemerintah atau gimana? Ya, memang ada dua opsi yang akan diambil ya setelah bebasnya Pak Hasto. Yang pertama, PDIP mendukung pemerintah tetapi tidak bergabung di kabinet. Mhm. Atau yang kedua, mendukung pemerintah tetapi bergabung di kabinet. Hmm. Nah, kalau kita dengar pidato Bu Mega tadi, sepertinya opsi pertama yang dipilih, yaitu mendukung pemerintah tetapi mungkin tidak akan bergabung di pemerintah. Tetapi Mendukung pemerintah tapi tidak bergabung di pemerintah. Jadi ini abu-abu posisi PDIP. ya itu harus ditempuh sama PDIP karena PDIP sekarang saya kira akan memprioritaskan penyelesaian atau konsolidasi internal setelah melalui sejumlah krisis-krisis politik ya. Ya, misalnya suara PDIP drop dalam pemilu lalu, calon yang didukung PDIP tidak menang, dan Mhm. di beberapa pilkada PDIP juga mengalami kekalahan yang cukup banyak ya. Mhm. Jadi Jawa Tengah bagaimana dengan misalnya. posisi di akar rumput, Mas Arya? Di akar rumput kalau kita dengar pidatonya Bu Mega tadi, memang ada indikasi yang kuat bahwa PDIP sebaiknya menurut para kader dan tentu juga Bu Mega Mhm. tetap mendukung pemerintah tetapi tidak harus masuk gitu. Jadi Mhm. itu membuat posisi PDIP lebih fleksibel ya, Mhm. bisa tetap bekerja sama dengan Pak Prabowo, Mhm. tapi pada saat yang sama juga bisa seperti tadi yang disampaikan Bu Mega sebagai penyeimbang yang kritis. Jadi karena PDIP sadar bahwa pada satu titik akan ada fase Oke. kompetisi. Mhm. Lalu dampaknya apa untuk Pak Prabowo? Pak Prabowo saya kira dan Bu Mega saya kira sejak awal, sejak pemerintahan dibentuk, memang selalu berusaha untuk bekerja sama. Ya, jadi kalau Mhm. kita lihat ada selalu pertemuan-pertemuan Pak Dasko dengan Bu Puan, dengan Bu Mega, selalu ada usaha untuk bekerja sama. Ya. Tapi mungkin PDIP punya pertimbangan lain ya. Tadi dia mendukung tapi tidak harus masuk di kabinet ya. Mhm. Dan memang kalau PDIP masuk di kabinet tentu itu juga akan menyulitkan posisinya Pak Prabowo sebenarnya. Mhm. Menyulitkan dalam arti kata tentu akan ada restrukturisasi kabinet. Mhm. Akan ada mungkin pengurangan alokasi menteri ke partai tertentu atau ada reshuffle kabinet yang cukup besar ya. Karena kalau PDIP masuk tentu paling tidak 3 sampai 4 kursi karena PDIP adalah partai besar ya. Jadi Dan itu ini tak tentu lepas membuat situasi jadi yang ini tak lepas dari muatan politis ya, Mas Arya? Setiap pertemuan-pertemuan politik tentu, ada kesepakatan politik dan itu sesuatu yang, biasa terjadi ya. Mhm. Sekarang tentu, PR PDIP ke depan pasca kongres ini adalah saya kira pertama tentu konsolidasi internal di tengah prahara-prahara dan, penurunan elektoral yang terjadi. Dan yang kedua saya kira prioritas kedua mungkin menurut saya juga adalah, pelembagaan partai, penguatan akar rumput PDIP, baru yang ketiga saya kira adalah menjaga hubungan baik dengan, pemerintah ya. Oke. Lantas bagaimana nih Mas Arya, Prabowo menjaga hubungan baiknya dengan Jokowi? Apakah ini membuat Prabowo di posisi yang dilematis antara Jokowi dan juga Megawati? Dari sisi Pak Prabowo, ini tahun pertama dan kabinet-kabinet di tahun pertama di banyak negara-negara demokrasi itu biasanya menjaga stabilitas. Hmm. Dan pada saat yang sama tentu juga karena menjaga stabilitas menghindari adanya konflik politik ya dengan siapa Hmm. saja. Semuanya ingin Jadi dirangkul oleh Presiden Prabowo Subianto. semuanya ingin dirangkul ya. Tapi Karena apakah ini tidak tentu menyinggung seorang Jokowi? ya, bahkan even dengan Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo pasti juga akan merangkul juga. Jadi ini semacam Pak Prabowo
memastikan atau menjaga hubungan ketika hubungannya dengan Bu Mega baik ya, meningkat, tapi pada saat yang sama presiden selalu punya cara juga, setiap presiden selalu juga punya cara bagaimana meningkatkan juga hubungan dengan Pak Jokowi. Ini seperti Hmm, menjaga hmm, keseimbangan politik antara hmm. blok PDIP di satu sisi atau Bu Mega dan blok Pak Jokowi di satu sisi. Tapi ada blok-blok lainnya, ada Pak SB misalnya, ada partai koalisi misalnya. Mhm. Ini tahun pertama, jadi saya melihat Pak Prabowo pasti memastikan stabilitas itu terjadi karena bagaimanapun Rifana, Memastikan stabilitas terjaga, apakah dengan semua dirangkul, tidak ada yang tegas begitu di posisi oposisi? Karena kan Megawati mengatakan bahwa mereka sebagai partai penyeimbang. ya memang ada perubahan yang besar terjadi dalam partai-partai kita, terutama dalam 1-2 tahun terakhir ya. Hmm. Apa itu? Saya melihat partai tidak bersedia secara terbuka untuk mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi. Mhm. Mas Arya, kalau PDIP sebagai partai penyeimbang di tengah situasi yang sekarang, bukankah kita masih membutuhkan pemerintah itu butuh oposisi sebagai pengkritik begitu kan, sebagai meluruskan lagi sebuah kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan semua rakyat. Siapa yang akan menjadi watchdog di pemerintahan? Ya, tentu sekarang kita berharap ya meskipun PDIP lebih memilih menggunakan diksi penyeimbang, ya Hmm? tentu kita berharap PDIP bisa memberikan pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan alternatif di sidang-sidang di DPR ya. Tentu juga partai-partai lain saya kira ya sebagai koalisi yang konstruktif juga gitu. Mhm. Tapi pada saat yang sama tentu saya kira juga berharap konsolidasi masyarakat sipil terjadi ya, media massa, universitas ya yang bisa juga menjadi salah satu kelompok kepentingan yang juga tentu berkepentingan untuk memastikan setiap kebijakan publik yang diambil itu orientasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Baik, terima kasih Mas Arya telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Mas, sehat selalu. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, kemacetan